Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Priska Pejunitiwani. Saya akan membacakan tugas saya tentang lingkungan eksternal organisasi. Langsung saja masuk kita pada pengertian. Pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah sebuah faktor dan objek yang berinteraksi dan dapat mempengaruhi sebuah organisasi serta dapat dipengaruhi oleh perilaku yang terjadi di dalam organisasi itu sendiri serta akan mempengaruhi dan berdampak pada operasi perusahaan atau organisasi. Berikutnya, menurut para ahli, di sini ada dua yang pertama, yaitu Prasetyono Ramadayana dan Etiningsih, yang menurut mereka bahwa lingkungan organisasi itu merupakan sebuah pola kondisi atau faktor internal maupun eksternal yang mempengaruhi atau menuntun ke arah kemampuan mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan, dan ancaman pada kehidupan dan pengembangan organisasi yang secara relevan mempengaruhi proses operasi keputusan strategi. Berikutnya yaitu macam-macam lingkungan organisasi. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Yang kedua, lingkungan tindakan langsung dan lingkungan tidak langsung. Yang ketiga yaitu lingkungan dimensi internasional dan yang keempat adalah lingkungan alam. Berikutnya, analisis lingkungan eksternal. Di sini ada 3. Yang pertama, lingkungan eksternal organisasi adalah semua kejadian di luar perusahaan yang memiliki potensi untuk mempengaruhi perusahaan. Yang kedua, menurut Becker dan Robinson, bahwa mendefinisikan bahwa lingkungan eksternal itu merupakan faktor-faktor yang di luar kendali yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan yang pada akhirnya mempengaruhi struktur organisasi dan proses internal. Menurut dari David menjelaskan yang dimaksud dengan lingkungan eksternal itu merupakan faktor yang berada di luar organisasi yang harus dihitung oleh organisasi perusahaan pada saat membuat keputusan. Berikutnya, lingkungan eksternal mikro dan lingkungan eksternal makro. Lingkungan eksternal mikro ini mempunyai beberapa komponen. Yang pertama, para pesaing, langganan, pasar tenaga kerja, lembaga-lembaga keuangan, para penyedia dan perwakilan pemerintah. Sedangkan pada lingkungan eksternal makro terdapat beberapa komponen. Yang pertama, perkembangan teknologi, variabel-variabel ekonomi, variabel politik dan hukum, lingkungan sosial dan budaya, dan dimensi internasional. Berikutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis atau penjualan. Di sini ada beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada faktor ekonomi, faktor keyakinan dan sifat sosial, dan yang ketiga faktor politik, teknologi dan ekonomi. Beberapa pertimbangan pada ekonomi ini ada beberapa pertimbangan utama yang meliputi penyediaan kredit dan jumlah pendapatan deposito di pasar tertentu, baik inflasi dan tingkat hubungan dan penebak negara tertentu. Pada keyakinan dan sifat sosial ini merupakan gaya hidup atau sifat yang diadopsi dari lingkungan sekitarnya, hingga perilaku ini sering berubah karena orang yang berusaha untuk mengakomodasi tuntutan yang ditempatkan pada mereka. Yang ketiga itu politik, di mana politik ini merupakan mencakup pada masalah hukum atau peraturan yang mengendalikan industri. Pada teknologi merupakan pemasaran yang harus menyadari perubahan yang memungkinkan memengaruhi bisnis atau industri. Yang keempat, ekonomi yang mencakup bagaimana manusia berinteraksi dengan lingkungan fisik. Berikutnya
yaitu langkah-langkah analisis lingkungan eksternal. Di sini terbagi dalam 4. Yang pertama scanning, yang kedua forecasting, yang ketiga monitoring, dan yang keempat adalah assessing. Scanning ini bertugas untuk mengidentifikasi tanda-tanda awal yang perubahan lingkungan atau tren. Yang kedua, forecasting yang membuat proyeksi perkiraan hasil berdasarkan perubahan dan tren yang dimonitor. Yang ketiga yaitu monitoring yang menentukan arti mengobservasi secara terus-menerus terhadap lingkungan, tren, dan perubahan. Yang keempat, yang terakhir, yaitu assessing yang menemukan waktu dan arti penting perubahan lingkungan dan tren terhadap strategi dan manajemen perusahaan. Lanjut, di sini ada sebuah pertanyaan. Mengapa suatu organisasi harus memahami dengan baik kondisi lingkungan eksternal? Yaitu karena untuk menyelidiki kondisi masa depan berlingkungannya organisasi dan kemudian mencoba memasukkannya ke dalam pengambilan keputusan organisasi. Jika kita tidak mengetahui siapa yang menjadi musuh kita di luar sana, maka kita harus memahami dulu organisasi kita. Cara yang paling penting bagi manajer dalam organisasi untuk menyesuaikan dengan lingkungan eksternal adalah melalui perkembangan dan implementasi rencana-rencana bagi organisasi, yang dimana manajer harus mengetahui situasi yang sulit, yaitu seperti naik turunnya perkembangan ekonomi, pesatnya perkembangan teknologi, yang perbaikan dan inovasi produksi serta produk, dan peraturan-peraturan pemerintah yang selalu diperbaharui. Berikutnya yaitu strategi menghadapi lingkungan, terbagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, mempengaruhi lingkungan langsung, misalnya melalui pemerintah, menggunakan iklan dan promosi untuk merubah perilaku konsumen. Yang ketiga, monitoring lingkungan tidak langsung, misalnya mengamati perubahan variabel demografi, sosial, dan ekonomi. Yang terakhir, menyesuaikan diri terhadap lingkungan, misalnya mengubah desain organisasi agar sesuai dengan lingkungannya. Berikutnya yaitu kekuatan kompetensi. Di sini ada 5. Yang pertama, halangan masuk produk, pemasok, pembelian pengalaman, ancaman substitusi, dan pesaing industri. Jadi dari materi saya ini, saya telah menyimpulkan bahwa dalam sebuah perusahaan kita harus seimbang dalam memahami antara lingkungan internal maupun eksternal. Karena dengan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi lingkungan eksternal baik melalui lingkungan eksternal mikro dan eksternal makro, dan begitu juga pengaruhnya terhadap perusahaan, dan itu sangat tergantung pada etika seorang pemimpin. Demikianlah presentasi saya. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih. Di sini ada pepatah, ketika orang yang mendapatkan impian terlalu sulit untuk diraih, jangan mendengarkan. Sepanjang kamu masih hidup, kita masih memiliki kekuatan, hanya kita yang tahu potensi dalam diri kita. Untuk penjuang, tetap semangat dan tetap menjadi produktif dan tetap menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.